الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syukrulillah, demikian pula syukur semuanya hanyalah miliknya, untuknya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesempurnaan yang dimilikinya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dan telah menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan puasa Ramadan, untuk beribadah kepadanya dengan berbagai bentuk ibadah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah, terlebih Allah sempurnakan kenikmatan Ramadan ini. Banyak di antara saudara kita yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan ada di antara mereka yang berjumpa tetapi tidak sampai sempurna hingga akhir Ramadan. Maka oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani wa rahmakumullah. Semoga dengan keberkahan bulan Ramadan tahun ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang lebih baik, menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa, menjadikan kita sebagai hamba
yang lebih bagus lagi akhlaknya. Karena sesungguhnya di antara hikmah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini, bagaimana kita mesti menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana kita mesti memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, perkara yang terbanyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan dan bagusnya akhlak. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, yang mengajarkan norma-norma kemanusiaan dan keadilan. Agama Islam menanamkan kepada jiwa setiap muslim bagaimana untuk memiliki budi pekerti yang baik, bertindak dengan bijak. Maka apabila kita mengamati syariat agama ini, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, niscaya kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap apa yang diajarkan di dalam agama Islam yang kita cintai ini bertujuan untuk mewujudkan akhlak yang mulia dan kesucian jiwa. Oleh karena itu, hendaklah setiap kita memberikan perhatian yang besar. Bagaimana kita mesti menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana kita mesti menjadi hamba yang memiliki akhlak yang bagus. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan hakikat masalah ini. Dan untuk apa beliau diutus kepada kita? Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka oleh karena itu apabila kita membaca surah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan dapatkan wujud yang nyata ada pada diri beliau, yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sebagai uswah hasanah dalam menerapkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba, beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa, hamba Allah yang paling mulia, dan hamba Allah yang paling bagus akhlaknya. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah pemimpin yang paling adil, pemimpin yang paling bijak, sekaligus pemimpin yang paling sabar. Demikian juga sebagai seorang suami, beliau adalah sosok suami yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sebagai seorang ayah, ayah yang paling baik terhadap putra-putrinya. Itulah sebabnya kenapa kita mesti mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan persaksiannya akan bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Maka apabila kita hendak menghitung satu persatu dari akhlak beliau, maka niscaya kita akan sangat-sangat kesulitan. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, yang mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Sekaligus ini menyadarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya adalah untuk kita amalkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak mencukupkan diri sebatas membaca dan menghafal, tetapi harus ditingkatkan dengan mentadaburinya, memahami dengan benar,
kemudian diterapkan, diamalkan, sehingga menjadilah pribadi-pribadi yang memiliki akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Id, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah hakikat agama Islam. Namun banyak di antara manusia tidak mengetahuinya, sehingga banyak di antara mereka beranggapan bahwa agama Islam ini identik dengan kekerasan, bahwa agama Islam ini identik dengan radikalisme, terorisme, bahwa agama Islam ini identik dengan kaku. Padahal sekali-kali tidak. Ini terlebih karena banyak di antara kita belum bisa menerapkan bagaimana kita mesti berakhlak yang baik di tengah manusia. Maka ini perkara yang harus kita tingkatkan dan kita perbaiki. Marilah kita cermati, kita renungkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Maka oleh karena itu, semakin beriman seseorang, mestinya semakin bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlak seseorang, maka akan semakin sempurna keimanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat Id rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kalau kita memperhatikan makna akhlak lebih mendalam dengan mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berhubungan dengan masalah bagaimana kita mesti berakhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan bahwa tuntutan untuk berakhlak yang mulia ini mengandung makna yang sangat luas. Kita akan dapatkan bahwasanya tuntutan untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, ini dalam muamalah kita pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita harus memiliki akhlak yang baik kepada Rabb-Nya. Berakhlak yang mulia juga wajib terhadap sesama dengan berbagai keadaan manusia yang berbeda-beda yang kita hadapi. Berakhlak yang mulia juga mesti ditujukan kepada diri sendiri. Bagaimana kita punya perhatian agar diri ini menjadi baik dan kelak selamat dari adab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Diajak diri ini untuk menuntut ilmu, diajak diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berakhlak yang mulia mesti juga kita wujudkan dalam kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain. Di sana ada para malaikat Allah, di sana ada jin, bahkan terhadap binatang. Diajarkan di dalam agama Islam ini bagaimana kita mesti bersikap yang baik. Dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Susunlah, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini kalimatnya ringkas, padat, namun Rasulullah menjelaskan bahwa kita dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala.
apa yang menjadi hak sesama, bahkan apa yang menjadi hak diri sendiri. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu wa katsirun minan nas yadhhabu fahmu illa anna husnul khuluq la yakunu illa fi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Banyak manusia yang mereka memahami bahwa tuntutan berakhlak yang baik ini hanya berlaku dalam muamalah dengan sesama manusia saja, dengan sesama makhluk saja. Tidak termasuk bagaimana bermuamalah dengan Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar, bahkan fatal. Sehingga kita dapati berapa banyak manusia-manusia yang mereka tidak peduli dengan agamanya, tapi bagaimana berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Maka oleh karena ini, kita harus memahami dengan sebaik-baiknya. Karena tidaklah mungkin Rasulullah yang telah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Dalam riwayat yang lain, liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tetapi ternyata dipahami oleh sebagian kita hanyalah tentang bagaimana kita bermuamalah dengan sesama. Tentu tidak. Justru yang menjadi inti dakwah Rasulullah dan bahkan para rasul yang lain adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada setiap rasul yang diutus, yakni untuk menyampaikan kepada umatnya, ubudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Maka oleh karena itu jelas bahwa tuntutan untuk berakhlak yang baik ini mencakup bagaimana kita bermuamalah dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perkaranya jauh lebih dituntut. Dan juga bagaimana kita bermuamalah yang baik dengan sesama. Maka cakupan bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya terhimpun dalam 3 poin. Yang pertama, talaqi ahbarillahi ta'ala bitasdiq. Kita mesti mau menerima kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membenarkannya. Yang kedua, talaqi ahkami bitanfidz wa tatbiq. Kita mesti menerima hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, dengan kita berusaha untuk menerapkannya, untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, talaqi aqdari bisabri wa ridha. Kita mesti mau menerima takdir yang Allah tetapkan dengan sabar dan ridha. Kemudian, lantas bagaimana kita berakhlak yang baik terhadap sesama? Sebagaimana secara ringkas dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berakhlak yang baik terhadap sesama terhimpun dalam 3 poin. Yang pertama adalah kaful adha. Tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, badlun nada. Berusaha memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi. Berwajah yang berseri-seri. Ini secara ringkas bagaimana kita bermuamalah dengan baik, berakhlak yang baik dengan sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqal taqwallahi wa husnul khuluq.
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Inilah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka sesiapapun yang orientasinya, cita-citanya untuk diselamatkan dari adab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka perhatikan perkara ini. Kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, sebagai siapapun. Dan kita mesti berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhlak yang baik terhadap sesama. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Jabir yang semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, yang kelak lebih dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti, adalah kalian-kalian yang bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa badakum minni yaumal qiyamah atharsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan kelak paling jauh dariku pada hari kiamat adalah at-tarsarun, al-mutasaddiqun dan al-mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna at-tarsarun wal mutasaddiqun famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah tahu apa itu at-tarsarun, yakni orang-orang yang kalau bicara ingin menang sendiri, mendominasi, mau didengar tapi tidak mau mendengar. Al-mutasyaddiqun, yakni orang-orang kalau bicara difasih-fasihkan, dikesankan dia adalah orang yang pintar. Tapi apa itu al-mutafaihiqun? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qal al-mutakabbirun, yakni orang-orang yang sombong. Maka sungguh kesombongan ini termasuk seburuk-buruk akhlak. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahmakumullah, ingatlah bahwa setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, apalagi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu untuk disyukuri. Itu adalah amanah yang mestinya dengan itu kita lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih taat, lebih bertakwa. Jangan justru malah menjadikan sebagai sosok-sosok yang sombong. Maka sungguh kesombongan ini adalah dosa yang sangat besar dan akhlak yang sangat buruk, sebagaimana yang dimiliki oleh iblis, sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Apakah itu sombong dengan harta yang banyak? Apakah itu sombong dengan kedudukan yang tinggi? Demikian pula sombong dengan ilmu yang banyak, dengan hafalan yang banyak, dengan ibadah yang banyak. Tetap saja ini adalah perkara yang haram, dan ini adalah termasuk akhlak yang buruk. Kaum muslimin, jamaah salat ini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian sedikit tambahan penjelasan dari poin-poin tentang bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah dan bagaimana kita berakhlak yang baik terhadap sesama. Berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama tadi adalah bagaimana kita mesti menerima setiap kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menerimanya dengan sepenuh hati.
tidak meragukannya sedikit pun, apalagi menolaknya. Kalau ada yang belum kita bisa pahami, maka ini bukan alasan untuk menolaknya. Karena memang kita memiliki akal yang terbatas, apalagi ilmu juga terbatas. Tidak mungkin seseorang bisa memahami sementara ilmu pun tidak memiliki. Maka oleh karena itu hendaknya kita berlaku adab. Maka kita ambil contoh, baik ini kabar yang datang dari Allah yang berada di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya. Kita ambil satu contoh, Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa tadrum minal khalaiq yaumal qiyamah biqadari mil. Telah pada hari kiamat, matahari akan berada di atas makhluk hanya sejarak 1 mil. Maka dengan kabar seperti ini, kita mesti mengimani dan mempercayai. Jangan kemudian menolak. Tidak mungkin, manusia pasti akan hancur. Bumi bahkan akan hangus. Sesungguhnya, alam dunia ini tidaklah dengan alam akhirat. Bahkan manusia di dalam neraka tidak akan mati. Bahkan manusia yang dimasukkan dalam api neraka yang paling panas sekalipun tidak akan mati. Maka apalah didekatkannya matahari sejarak 1 mil. Maka barang siapa yang tidak mempercayai kabar yang datang dari Allah, maka dia bukan manusia yang berakhlak yang baik. Walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, barang siapa yang tidak membenarkan kabar yang datang dari Rasulullah, sungguh dia bukan manusia yang berakhlak yang baik. Walaupun banyak sedekahnya, walaupun banyak infaknya. Kemudian yang kedua, kita mesti mau menerima hukum aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menerapkannya, menjalankannya. Tidak menolaknya, tidak meremehkannya. Maka betapapun berat disyariatkan kepada kita puasa, harus menahan lapar, harus menahan dahaga. Maka orang yang beriman, yang berakhlak yang baik kepada Allah, dia rela dengan lapang dada, dia mentaati perintah ini, berpuasa. Demikian juga perintah salat ditunaikan, ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Maka barang siapa yang tidak salat, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Berapapun banyak sedekahnya dan infaknya, barang siapa yang tidak berpuasa, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Kemudian yang ketiga, kita mesti mau menerima takdir Allah dengan sabar dan redha. Dan kita tahu di antara apa yang Allah takdirkan, ada yang manis dan ada yang pahit. Kalaulah yang manis, kita semua menerimanya. Tetapi di antara takdir itu ada yang pahit, ada yang berupa musibah. Maka orang-orang yang beriman tetap sabar dan redha menerimanya. Dan percaya, yakin bahwasanya di balik itu terdapat hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtarin fakhur." Apa saja yang menimpa, apa saja yang terjadi di bumi ini, demikian pula pada diri kita, diri kalian. Tak lain kesemuanya telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Dan sesungguhnya hal yang demikian ini adalah perkara yang mudah bagi Allah. Dan kami memberitahukan hal ini adalah likaila ta'sau ala ma fatakum,
agar kalian tidak berputus asa, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput. Wala tafrahu bima atakum, dan juga agar kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian bagian yang terakhir, yakni tentang bagaimana kita berakhlak yang baik dengan sesama. Berakhlak yang baik dengan sesama sebagaimana dijelaskan oleh Al Hasan Al Basri tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita berusaha untuk berwajah yang berseri-seri, yang menyenangkan. Maka oleh karena itu, tidak mengganggu orang lain. Ini mencakup terkait dengan hartanya, terkait dengan darahnya, terkait dengan kehormatannya. Maka sungguh barang siapa yang suka mengganggu orang lain, maka akhlaknya buruk. Orang lain bisa terganggu pandangannya, orang lain bisa terganggu pendengarannya, orang lain bisa terganggu penciumannya, orang lain bisa terganggu jalannya. Apapun yang mengganggu orang lain, maka ini adalah satu keburukan. Hendaknya orang-orang yang beriman menghindarkannya. Karena sesungguhnya berbuat yang baik ini adalah termasuk amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar. Apalagi ketika seseorang berbuat buruk kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan. Wal ya'udzubillah, berbuat buruk kepada kedua orang tua, ibunya, ayahnya, maka sungguh ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Allah sebutkan setelah kesyirikan. Rasulullah sebutkan setelah kesyirikan. Ini tidak main-main. Demikian juga apabila seseorang berbuat buruk kepada tetangganya, perkaranya lebih besar. Demikian juga ketika seseorang berbuat buruk kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, sungguh ini perkaranya lebih serius. Maka oleh karena itu, apapun perbuatan buruknya, hendaknya kita menahan diri, jangan sampai kita melakukan terhadap orang lain. Maka siapa-siapa yang memiliki hutang terhadap orang lain, hendaknya juga segera melunasi, jangan menyengaja menahannya, karena ini termasuk keburukan. Kemudian yang kedua, berusaha memberikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tidak hanya sebatas harta. Seseorang bisa berbuat baik kepada orang lain dengan waktunya, dengan kedudukannya. Seseorang bisa berbuat baik kepada orang lain dengan ilmunya yang dia ajarkan, dengan nasihatnya. Maka apapun yang berupa kebaikan, hendaknya kita selalu berusaha. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, pertama tentu adalah orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Betapa banyak orang-orang yang bersemangat berbuat baik kepada orang yang jauh, kemudian melupakan orang yang dekat. Maka oleh karena itu, hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Karena kita ambil contoh tetangga, ini memiliki hak yang istimewa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Beliau ulang 3 kali. yakni tidak sempurna iman seseorang. Ketika beliau ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu. Yakni seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Maka siapapun yang memiliki hubungan yang buruk dalam bertetangga,
hendaknya segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi, berwajah yang berseri-seri. Ini perkara yang paling sederhana dan kelihatannya mudah, tetapi ini soal hati. Bila hati bermasalah, ini menjadi perkara yang sangat-sangat berat. Akan tetapi ini adalah kebaikan. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar bagaimana kita bertemu dengan orang lain dengan wajah yang berseri-seri. Maka lawan dari talaqatul wajhi, berwajah yang berseri-seri ini al-abus, orang-orang yang bermuka masam. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi bertemu dengan saudaranya membuang muka, ini lebih buruk lagi. Maka tidak sepantasnya orang-orang yang beriman melakukan hal ini. Dia berjumpa dengan saudaranya memasang wajah yang masam, membuang muka, lupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Padahal berwajah yang bersih ini akan melapangkan dada, akan membuat orang suka dan mencintainya. Tetapi berwajah masam akan membuat orang lari, menjauh, tidak senang dekat dengannya, tidak suka berbicara dengannya. Akan tetapi inilah yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana kita mesti bersikap yang baik dengan sesama, bahkan dalam perkara yang sangat sederhana. Bagaimana kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani wa makumullah. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan berbagai bentuk tugas dan kewajiban kita, berbagai bentuk ibadah. Semoga Allah menerima ibadah kita. Dan kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang tua kita, keluarga kita, ya, suami-suami kita, istri-istri kita. Demikian juga guru-guru kita. Kita ucapkan terima kasih juga kepada pengurus masjid, yang dengan itu kita pun mendapatkan banyak kemudahan dalam kita beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, puasa kita, tarawih kita, zakat kita, tilawah kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kepada Allah Tabaraka wa taala kita memohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan dan dosa yang kita perbuat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin.
Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha, wasrif anna sayyi'aha, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ta'atina, taqabbalallahu siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa takhassu'ana. Innahu sami'un qaribun mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.